Oke, hello everyone. Gimana kabarnya? Semoga kita sehat-sehat saja. Minum air sehat, hidup bersih biar nggak diare. Di video yang lalu aku ngomongin soal minum air yang tercemar bisa bikin kita diare. Di video itu aku sempat ngasih reference cuplikan gambar dari salah satu film anime. Film perang yang POV-nya dari sisi anak-anak korban perang. Film yang berjudul Grave of the Fireflies atau Hotaru no Haka ini diproduksi oleh Studio Ghibli dan diklaim sebagai film anime tersedih sepanjang masa. Aku tahu pasti ada film anime yang baru dan aku masih declare ini masih paling tersedih. Ernest Rider, seorang sejarawan animasi, bahkan membandingkannya dengan film perang Steven Spielberg yang berjudul Schindler's List. Terus dia bilang kalau Grave of the Fireflies is the most profoundly human animated film I've ever seen. Film ini diangkat dari kisah nyata dari cerpen semi-autobiografi tahun 1967 yang kemudian dibuat novelnya karya Akiyuki Nosaka. Film ini ditulis dan disutradai oleh Isao Takahata. Latar belakang film ini berada di kota Kobe dan Nishinomiya, Jepang saat Perang Dunia Kedua. Film ini mengisahkan kakak adik bernama Seita dan Setsuko serta perjuangan mereka untuk bertahan hidup pada masa perang tanpa orang tua. Welcome back to Remind. Kemarin kita habis ngomongin soal air mentah atau air tercemar yang bisa mengakibatkan diare dan kematian. Nah, kenapa aku jadi pengen ngomongin soal film anime ini? Kesatu, aku jadi ingat Satsuko, adik Seita yang meninggal. Ia bukan meninggal karena senjata atau bom, tapi karena diare dan kurang gizi atau malnutrisi. Penderitaan rakyat, terutama anak-anak, adalah salah satu dampak perang yang digambarkan detail di film ini. Kedua, film ini bikin aku wondering why people can lose their humanity saat perang terjadi. Yang ketiga, di sisi lain, film ini menunjukkan kasih sayang kakak adik yang mencoba bertahan hidup di tengah keganasan perang. Oke, nomor 1. Di film ini diperlihatkan bahwa Seita, anak laki-laki 14 tahun, punya adik perempuan berumur 4 tahun. Ibunya terluka saat mengungsi ke shelter kemudian meninggal dunia. Seita dan Setsuko harus bertahan hidup berdua saja karena ayahnya merupakan tentara angkatan laut sedang berjuang di medan perang. Seita kemudian mengajak adiknya tinggal di rumah bibinya. Tapi sayangnya nggak lama, karena bibinya nunjukin rasa nggak suka dan keberatan saat harus menyediakan makanan untuk mereka. Juga pas Setsuko rewel malam-malam suka nangis. Ya maklum lah, namanya juga anak kecil kan ya. Jadi karena kelihatannya bibinya nggak suka sama mereka, Setsuko nggak mau tinggal lagi di sana dan ngajak Seita pergi. Akhirnya mereka tinggal di gua kecil di tepi sungai. Mereka bertahan hidup di sana dengan sisa uang secukupnya, membeli kebutuhan makanan dan peralatan masak. But honestly, what do you expect from a 14-year-old boy? Pastinya kan masakannya nggak seenak masakan ibunya ya. Setiap ia ke kota untuk nyari makanan, adiknya ditinggal sendiri di gua tersebut. Bagi Seta yang udah berumur 14 tahun mungkin tubuhnya sudah kuat ya. Dia cepat adaptasinya sama lingkungan. Tapi bagi adiknya yang baru 4 tahun pastinya susah untuk menelan makanan yang mungkin rasanya kurang enak atau gak sesuai seleranya. Atau bisa aja adiknya jadi minum air sungai saat haus pas kakaknya lagi gak ada. Atau bisa jadi proses masak yang kurang higienis membuat adiknya kena diare berkepanjangan. Singkat ceritanya, adiknya diare, kelaparan, dan kurang gizi. Untuk mengatasi kelaparan, kadang Seita mencuri di kebun orang. Seita sempat dihajar oleh pemilik kebun dan dibawa ke kantor polisi. Di sini aku kok ngerasa orang-orang gak punya kemanusiaan ya. Gimana bisa pemilik kebun tega menghajar remaja yang kelaparan dan punya adik yang sedang sakit? Bahkan ia nggak mau dengar penjelasan Seita. Apa dia pikir Seita berbohong? Tapi walaupun gitu, aku sih ngerasa bahwa bapak pemilik kebun itu nggak punya hati sama sekali. Ia tega banget menghajar anak remaja yang mencuri makanan karena lapar. Kasian sih ya. Walaupun dia mencuri, tapi ya namanya dia kelaparan dan dia kan diceritain udah nggak punya duit. Tinggal sendirian sama adiknya. Terus nggak ada option lain gitu loh. Bukannya berempati atau at least dengar what Seta has to say, you know. Tapi ini malah dipukulin aja sampai sampai ungu sampai bengkak di muka sampai bengkak di mukanya Seita itu ya. Yang kedua, aku ngelihatnya apakah perang mengakibatkan orang-orang jadi nggak punya hati ya? Mungkin semua orang ngerasa bahwa mereka juga menderita. Mereka juga uangnya atau makanannya terbatas. Atau mungkin mereka juga merasa bahwa dalam keadaan perang mereka semua harus mempertahankan diri masing-masing.
Jadi mereka mikir mereka tuh harus survive on their own gitu loh. Jadi maksudnya kayak ngapain mikirin orang lain, karena kita sendiri juga butuh gitu loh, butuh makanan, kita juga butuh survive, ngapain pikirin orang lain gitu. Orang lain kelaparan ya itu masalah mereka sendiri. Jadi nggak ada empati dan jadi nggak ada rasa kemanusiaan aja. I just wonder why. Kalau emang itu yang terjadi, segitu parahnya ya dampak perang terhadap rasa kemanusiaan. Yang ketiga, aku ngeliat di film ini Seita sayang banget dan tanggung jawab banget sama adiknya. I have to give respect for him. Dia sayang banget sama adiknya. He would do anything for his little sister. Sebagai seorang anak remaja, jagain anak 4 tahun dalam kondisi perang pastinya berat banget. Dan akhirnya Seita sampai kayak hilang gitu rasanya pas adiknya meninggal. Jadi dia kayak expressionless. Udah dia nggak tahu lagi. Dia sad, dia angry, dia expressionless. Nggak ada air mata, nggak ada ekspresi. Seita itu orang yang kuat. Di beberapa scene kelihatan banget kalau dia punya little bit of breakdown, maksudnya dia ngeluarin emosinya, tapi at this point pas ada yang meninggal, he doesn't even know what to express. Yeah, it's that deep actually. Di tahun 2005, film ini dibuat kembali dalam bentuk live action untuk memperingati 60 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ini film kan dilihat dari POV-nya orang Jepang yang ketika Perang Dunia Kedua kalah oleh sekutu. Mereka merasakan kejamnya dampak perang. Di saat yang sama, kita di Indonesia juga merasakan dampaknya perang dijajah oleh Jepang. Kekejaman penjajahan Jepang dirasakan rakyat Indonesia di semua aspek. Aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, militer, dan juga pendidikan. Saat itu rakyat Indonesia dikenakan Romusa, yaitu sistem kerja paksa yang paling kejam selama bangsa ini dijajah. Semua dipaksa bekerja sepanjang hari tanpa dibayar, bayangin. Dan itu efeknya, dampaknya, banyak sekali korban yang meninggal dunia. Kemudian jumlah sekolah menurun sangat drastis. Dari semulanya 21.500 sekolah menjadi 13.500 sekolah. Selain itu, Jepang menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah Indonesia untuk perbekalan mereka menghadapi perang Asia Timur Raya. Nah, dari sini kita bisa dilihat dari segi apapun, baik yang menyerang ataupun diserang, yang namanya perang gak pernah ada untungnya. Dan yang dirugikan selalu soal kemanusiaan, serta rakyat sipil yang gak berdosa. So guys, saat ini perang antara Rusia dan Ukraina sedang berlangsung. Jangan sampai ada anak-anak tak berdosa yang menderita karena menjadi korban perang. Mari kita doakan saudara-saudara kita di Ukraina supaya nggak terkena dampak buruk akibat perang. Jangan sampai ada anak-anak di Ukraina sana ngerasain experience kayak Setsuko. I hope not. Semoga Rusia dan Ukraina memiliki jalan keluar terbaik yang bisa diselesaikan tanpa senjata, tanpa mengorbankan rakyat yang nggak bersalah. Ada famous slogan yang menarik di akhir tahun 60-an sebagai bentuk protes terhadap perang Vietnam saat itu. Dan aku rasa masih relevan untuk saat ini. Slogannya itu Make Love, Not War. Dalam keadaan memanasnya isu politik internasional ini, nggak ada salahnya kita kembali mengkampanyekan gerakan anti perang, yaitu Make Love, Not War. Untuk mengingatkan dunia bahwa perang itu hanya meninggalkan luka dan penderitaan. Dan sebaiknya juga kita membuat peradaban manusia yang lebih manusiawi serta penuh cinta. So okay, that's all. Peace everyone. Until next remind. 今まで通りしがそうピーナッツ伸びたステップ甘くて苦くて目が回りそうです七瀬を目指してパーティーを続けよう世界中を驚かせてしまう夜になる I feel 少女連鎖になってる